Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita membaca bersama-sama sekali lagi dari bagian yang ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya kepada pedagang-pedagang merpati. Ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi memandang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Atau mujizat apa yang kau akan nyatakan kepada kami lagi setelah engkau bertindak seperti ini? Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Semua membaca. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara sekalian, saya sudah pernah khotbah 1 kali mengenai Kristus membersihkan bait Allah. Apa itu bait Allah? Bait Allah adalah tempat manusia bertemu dengan Tuhan. Istilah bait pertama kali muncul di Alkitab justru adalah lebih daripada 1500 tahun sebelum ayat ini ditulis. Pertama kali bait Allah ditulis adalah sebelum ada bait yang kelihatan secara bangunan yang dibangun. Pada waktu zaman Musa tidak ada bait Allah. Zaman Musa juga hanya ada kemah perhimpunan yang melambangkan bait yang akan datang dan akan dibangun. Pada waktu Abraham tidak ada bait Allah. Pada waktu Yakub tidak ada bait Allah. Pada saat Ishak berada di dunia tidak ada bait Allah. Lalu istilah bait Allah itu muncul mulai kapan? Dan artinya bait Allah yang muncul di Alkitab itu apa? Istilah bait Allah pertama kali muncul, jadi pada waktu Yakub melarikan diri karena dikejar oleh kakaknya, mungkin dibunuh. Maka dia pergi di tengah-tengah padang belantara, dia tertidur, dan malam itu dia memimpi ada satu anak tangga yang dari langit sampai bumi. Dan malaikat naik turun di atasnya. Wah, dia kaget dan dia begitu terharu. Pagi-pagi dia bangun, dia mengatakan, this is the temple of God. This is the gate of heaven. Inilah pintu surga. Inilah bait Allah. Nah, ini pertama kali bait Allah muncul. Bait Allah pertama kali dicantumkan secara literatur, secara kitab suci yang bisa dibaca. Itu adalah waktu belum ada bangunan. Maka Tuhan memberitahu kepada manusia, yang disebut bait Allah itu bukan bangunan. Yang disebut bait Allah itu adalah pertemuan antara Tuhan dan manusia, melalui sebuah jembatan dari langit ke bumi yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Sebelum itu manusia pernah berusaha membuat sesuatu bangunan untuk mencapai langit, yaitu menara apa? Babel. That is utopia. Itu tidak mungkin. Dari manusia membuat sesuatu untuk mendekati Tuhan, itu tidak mungkin. Tapi dari Tuhan datang mencari manusia, mungkin tidak.
Dari manusia mencari sesuatu jalan kepada Tuhan mungkin tidak. Tapi dari Tuhan bikin jalan mendekat di manusia mungkin tidak. Karena apa? Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Nah ini sudah mengajar manusia ada agama datang kepada Tuhan. Tak mungkin. Tuhan kirim Yesus menyelamatkan manusia. Itu mungkin. Ini semua Alkitab sudah mempunyai pengajaran-pengajaran. Menyimpan rahasia-rahasia. Yang harus manusia mengerti. Maka Yakub dia mimpi. Dia melihat satu tangga. Yang menjembatani langit dan bumi. Tuhan dan manusia. Yang suci dan yang berdosa. Yang melarikan diri karena takut dan yang memberi iman. Jembatan itu pengantara. Jembatan itu dari Tuhan. Jembatan itu satu-satunya. Dan jembatan itu adalah Kristus. Maka pada waktu Yakub bangun dia mengatakan, this is the temple of God. Saya kira Yakub ini jenius. Kita lihat, dah lihat genteng, dah lihat kupa, dah lihat atap, dah lihat atap. Dah lihat satu bata pun. This is the temple of God. Genius. Genius itu bisa melihat apa yang dah dilihat oleh orang lain. Heran. Kadang-kadang sama-sama melihat satu situasi. Engkau bilang, wah ini bahaya luar biasa. Saya takut pergi. Seorang genius mengenai ini kesempatan. Di dalam kebahayaan saya dapat kesempatan challenge. Lalu dia menjadi orang kaya. Genius melihat yang tidak kelihatan oleh orang lain. Jadi saya selalu memikir Alkitab secara antitesis. Antitesis berarti berlainan dengan kamu. Banyak penulis komentari Alkitab itu bagus sekali. Tapi mereka kadang-kadang tidak lihat sesuatu yang tersembunyi. Yakub genius. Yakub melihat. The temple of God. The place where God connect with people. People come to understand God. Because His initiative connection. Not because of human initiative. To relate to Him. Itu baik Allah. This is the gate of heaven. Pintu ke surga. Dan jalan menuju kepada Tuhan Allah. Sebenarnya siapa yang membawa kita kepada Bapa? Siapa yang membawa kita bertemu dengan Tuhan Allah? Kristus. Jadi bait Allah sebenarnya adalah Kristus. Engkau bilang, iya ya. Baru jelas ya. Dulu baca kitab suci kok cuma huruf-huruf tok ya. Cerita tok, huruf tok. Kalimat-kalimat tok. Setelah kita mentelusuri, memikirkan. Mengikuti kebaktian kita melihat. Loh, ini dulu saya tidak lihat. Saudara-saudara kalau Yakub bisa melihat hal yang tidak kelihatan oleh orang lain. Kita juga bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh gereja lain. Kalau kita mengerti teologi reform dengan ketat. Lalu kita minta Tuhan pimpin kita dengan mata rohani yang tajam. Lalu kita akan menemukan sesuatu yang tidak terkatakan. Di belakang harafiah. Dan kita menemukan. The temple of God is a connection. The temple of God is a relation. The temple of God initiative from God. The temple of God is a ladder. The ladder to heaven. Which connect the sinners and the sinless God. The sinful man and the holy God. The visible body and the invisible spirit of God. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Roh yang menjadi daging. Yang menggabungkan yang tidak kelihatan dengan kelihatan. Dan di situ kita kembali kepada Tuhan. Itu namanya bait Allah. Sehingga pada waktu Yesus membersihkan bait Allah. Dia membersihkan sesuatu lambang. Yang seharusnya bikin orang mengetahui. Inilah yang kita bertemu dengan Tuhan Allah. Bait Allah menjadi tempat orang bertemu dengan Tuhan, bukan? Tapi di sini orang bukan bertemu dengan Tuhan. Cuma bertemu dengan profit. Cilaka. Masuk gereja cari apa? Cari Tuhan? Enggak. Tuhan tidak kelihatan kok di gereja cuma 8-10 tiang sama 2 atap. Terus lampu 20. Terus 1 mikrofon. 2 lampu sinar sorot. Terus 1 pendeta yang bengak-bengok. Di gereja tidak ada apa-apa. Saya tidak cari Tuhan. Cari apa? Cari orang kaya. Hei, ada kesempatan dagang kangtau. Ada gak kangtau? Selasa yuk sama-sama pergi ke Shanghai yuk. Di gereja cari kangtau, cari profit. Nah ini orang-orang datang ke gereja bukan cari Tuhan, cari profit. Kalau mau cari profit pakai apa? Pakai cara nama Tuhan paling baik. Karena itu satu keduk, satu shield, satu tameng yang menutupi motivasi yang jelek.
Saya tadi dikasih tahu. Pak Tong tahu tidak? Namamu di internet banyak sekali. Tapi begitu Stephen Tong belakang jual apa-apa. Jual internet, jual itu notebook. Mungkin ada juga yang jual ayam, siapa tahu. Jadi karena nama Stephen Tong sudah terkenal di mana-mana. Lebih 15.000 yang muncul di internet. Ya pakai aja internet. Dan namanya Stephen Tong kecap apa-apa. Jadi nama itu diperalat. Bukan karena mau kenal Stephen Tong. Hanya Stephen Tong and his ministries. Di situ uang. Ini lumrah lah. Manusia berusaha mencari profit. Supaya dapat profit siapa saja yang namanya dipakai. Lagi cari profit di mana? Di gereja. Caranya apa? Jualan. Ya. Bait Allah itu tempat orang berbakti kepada Tuhan. Sekarang sapi masuk. Kambing masuk. Mari kita berbakti kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau. Jadi apa? Stereo ya? Kanan sapi, kiri kambing, kan stereo kan? Lalu dengar tidak lagi dengar suara Tuhan. Dengar suara binatang. Berapa ini? Dolar ya? Hari ini 11.000. Nggak bisa, kemarin baru 10.000. Ini sudah naik karena inflasi di Amerika dan sebagainya. Ribut uang. Profit. Jadi orang ke situ kenapa sih? Kenapa cari profit? Kenapa berdagang? Karena perlu uang. Manusia hidup susah. Manusia perlu Tuhan memberkati. Kalau bisa Tuhan memberkati, berkat di gereja lebih bagus kan? Daripada berkat di luar. Berkat di gereja lebih bagus. Ada orang khusus menikah hari Minggu. Ditanya kenapa? Loh katanya hari Minggu hari berkat Tuhan. Ya hari berkat Tuhan, bertuhan berkat. Pada hari berkat Tuhan kan lebih banyak berkat. Tapi pendeta repot. Pendeta mesti repot. Karena katanya mau pikul salib kan. Untuk mengikuti Tuhan. Ya sudah. Dari akhirnya pendeta khotbah 1 kali memberkati orang nikah 7 kali. Hari Minggu capek sekali. Biarin lalai Senin pergi tidur aja. Saya tidak tahu manusia mau apa. Manusia memakai cara agama untuk cari profit. Nah saudara-saudara, Yesus membersihkan bait Allah. Dia pakai tambang. Bikin menjadi satu pecut. Lalu dia mulai mengusir. Semua lembu, kambing, semua diusir keluar. Tetapi yang money changer, ya, forex itu dibongkar, mejanya ditumpelkan, uangnya guling-guling semua. Lalu yang jual merpati itu disuruh pergi, bawa pergi semua ini. Coba kalau Yesus balik ya, yang jual sapi disuruh bawa pergi, lalu yang jual merpati dibuka sarangnya, terbang. Apa yang terjadi? Lain sekali. Kalau dia buka sangkar dari burung, dah balik lagi. Burung-burung akan mengatakan, puji Tuhan, aku merdeka. Dah balik lagi. Lalu yang jual merpati semua cilaka. Bukan sedang profit, modalnya habis semua. Pulang tidak ada makanan. Maka Yesus di dalam marah masih bijaksana. Kita kalau marah tidak ada bijaksana, tidak ada bijak sini. Kalau kita sudah marah hanya ada emosi, tidak ada logika, tidak ada pikiran lagi. Yesus tidak. Di dalam kemarahan dia bukan benci orang. Di dalam kemarahan masih memberikan cinta kasih, toleransi dan penuh pengertian. Sapi diusir, bagaimana jalan? Dibawa kembali gampang. Karena manusia bisa lari lebih cepat dari sapi. Kambing diusir, itu bisa ditemukan. Karena kambing itu paling bodoh di dalam mencari sasaran. Kambing itu tidak ada kompas di dalamnya. Kucing lain. Kucing diusir, meow, dia balik. Anjing diusir, dia balik. Ada seekor anjing di London. Dia sampai bisa naik MRT tidak bayar. Karena dia dibawa oleh tuannya seringkali. Lalu dia lihat.
Satu kali tuannya cari, tidak ada dia. Lalu sesudah pulang, waktu cilaka anjingku hilang. Tidak lama kemudian, anjingnya gonggong di luar pintu. Lalu orang bilang, itu anjing, terus lihat pintu ini. Bukan. Sampai tempat, bukan. Sampai satu pintu, lihat ini modelnya, warnanya betul, yang lain. Bisa pulang. Maka yang paling tidak ngerti arah, yang paling tidak ada kompas, yang paling tidak bisa pulang itu kambing. Itulah sebab Alkitab mengatakan, oh we like sheep. Pernah dengar lagu itu enggak? Kenapa Alkitab tidak mau, oh we like cat? Kenapa mengatakan, oh we like dog? Kenapa? Karena paling tidak ngerti arah itu adalah domba. Dan manusia pintar cari uang, pintar ilmiah, pintar fisika, pintar apa saja. Cuma tidak pintar arah. Maka sasar-sasar. Kesasar bukan ke Tuhan, ke hantu. Selalu salah arah. Maka kita dikatakan seperti domba, kita tersesat. Maka Tuhan sekarang mau mengusir kambing, ya usir aja. Usir kambing, usir domba. Karena mereka mau dibawa pulang kembali, gampang. Tidak akan sembarang hilang. Karena besar sekali dan jalannya pelan. Tetapi burung tidak bisa. Maka Tuhan mengusir burung itu tidak membuka. Pergilah menikmati kemerdekaanmu selama ini. Tidak. Dia bilang sama jual burung, bawa pergi. Pindahkan semua ini. Jadi kalau yang bawa burung tetap pegang sangkar. Dia tidak rugi apa-apa. Kenapa meja? Itu daripada penukar uang dibuang. Karena itu kalau uangnya kececeran, pasti cepat-cepat diambil pulang kok. Itu lebih gampang diambil pulang. Jadi Tuhan marah, tapi Tuhan tetap penuh dari kemurahan. Tuhan sudah marah masih pakai rasio dan penuh kasihan. Inilah Tuhan. Dan saya tanya, orang-orang ini diusir, uangnya ditumpelkan, lalu yang jual merpati suruh bawa pergi. Mereka marah enggak? MU tadi baca enggak? Mereka marah enggak? Mereka berontak enggak? Coba lu, ayo. Orang jualan. Ya, terus engkau usir-usir pakai cambuk. Pasti mereka cambuk kembali kamu. Yesus bisa mati. Yesus satu orang. Yang jual kambing banyak. Yang jual merpati banyak. Kalau mereka bilang, ayo ikatan kaum buruh. Kita melawan orang yang menganiaya kita. Sebuah gempur. Yesus tidak usah naik salib mati di situ. Ya kan? Tapi mereka tidak marah. Mereka tidak balas. Mereka tidak bersatu melawan Yesus. Saya tanya kenapa? Ya kalau baca kitab coba belajar seperti apa ya. Mikir sampai tuntas. Kenapa? Kenapa? Karena mereka orang Yahudi. Mereka mengetahui peraturan Alkitab. Mereka mengetahui ajaran Musa. Dan mereka tahu ini tempat orang beribadah. Bukan tempat sapi kambing di situ. Mereka tahu salah. Orang kalau salah waktu ditegur, dia ada kesadaran yang diberikan oleh Tuhan secara alamiah. Yes, I'm wrong. Waktu ditegur. Begitu kan? Mereka tak marah. Heran loh. Mereka tak marah. Yang marah siapa? Orang Farisi. Heran ya. Kenapa orang Farisi marah? Kalau saya jadi orang Farisi, itu baik Allah sudah tak karu-karuan. Siapa yang bisa bawa sapi dan menjamin tidak bawa kotoran sapi? Ayo. Sapi kalau dia mau berak dia tanya di mana WC? Nggak mungkin kan? Blok 2 kilo 3 kilo di situ. Wih baunya, itu baik Allah loh. Ya. Lalu sekarang kalau sudah bersihkan, ada orang bilang keluar. Ini tempat berbakti kepada Tuhan. Tidak boleh begitu. Sapi semua dikeluar, kambing dikeluarkan, merpati dikeluarkan, tukar uang semua dibersihkan. Mestinya seorang Farisi mengatakan, thank you ya. Bantu aku bikin bersih. Aku sudah usir lama, tidak mau keluar. Gede-gede lagi sapinya. Mau dorong pun, tidak bisa goyang. Yuk kok bisa langsung dia berapa kalimat beres. Thank you very much. Thank you very much. Mestinya terima kasih sama dia dong. Mereka bukan tidak terima kasih. Bukan saja tidak terima kasih. Mereka marah sama Yesus. Saya tanya. Kenapa yang jualan diusir tidak marah?
Tapi yang menjadi pimpinan agama marah. Ayo sekarang diskusi setengah menit sama sebelahmu ya. Yang tidak ngomong saya suruh naik atas, ayo. 1, 2, 3, ayo ngomong sendiri. Kira-kira apa? Ayo cepat dong, sudah. Wah, tidak usah diskusi, langsung konklusi. Karena mereka ikut dapat profit. Lu mau jualan di sini? 10%. Nah, karena mereka ikut skongkol, ikut korupsi, ikut dapat profit. Jadi seorang pemimpin agama hatinya juga bukan melayani Tuhan, hatinya profit. Apakah menjadi hamba Tuhan itu tidak ada makanan cukup sih? Apakah mereka harus cari profit begitu cara yang berbeda? Akhirnya mengkotori akan tempat Tuhan. Kenapa? Sebenarnya persembahan itu harus dibagikan yang terbaik. Persembahan tidak boleh pakai binatang yang cacat. Binatang yang sakit. Wah, you lihat kambing sudah mau oh Tuhan aku persembahkan kepada. Tidak boleh loh. You waktu mempersembahkan mesti pilih kambing yang umur 1. Yang anak sulung. Yang tidak sakit. Yang tidak cacat. Baru boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Apa itu? Karena Tuhan harus mendapatkan yang terbaik. Pemuda-pemuda yang paling pintar harus menjadi hamba Tuhan. Pemuda-pemudi yang paling sehat harus menjadi hamba Tuhan. Ini permintaan Alkitab. You only offer your lamb, your ox, your cow to me, the firstborn, the healthy one. Only 1 years old. Umur 1 artinya apa? Umur 1 itu artinya saat periode hidup yang paling sehat. Kambing itu pada waktu umur 1. Saat itu dia sudah besar. Tapi belum tua. Dan dagingnya masih enak. Ya. Kalau sudah sapi umur 30, 40. Itu bukan daging, karet. Kalau engkau gigit, bukan karetnya yang patah, gigimu yang patah. Jadi Tuhan mengatakan, persembahkan kepadaku binatang yang tersehat. 1 umur dan 1 tahun. Dan dia ada firstborn. Untuk apa? Itu untuk imam-imam. Kalau sudah persembahkan selesai. Itu untuk dimakan oleh imam-imam. Mereka bukan tidak makan. Mereka diberi kecukupan. Dan mereka diberi yang terbaik oleh Tuhan. Yang melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah lupakan kok. Tapi orang yang rakus tidak akan puas. Mereka maunya sebanyak mungkin. Dapat profit sebanyak mungkin. Sampai menjual Tuhan. Sehingga jangan kira yang menjual Tuhan itu cuma Yudas. Semua orang yang mau cari profit dan menjual akan kebersihan, kesucian, keilahian itu. Mereka adalah Yudas-Yudas di mana-mana. Saya berkali-kali berkata di Jakarta. Pendeta yang mengambil perpuluhan seluruh jemaat itu bukan pendeta. Itu perampok yang pakai jubah pendeta. Mereka mengapa jadi pendeta? Profit. Perpuluhan milik daripada Tuhan. Dan saya hamba Tuhan, maka saya ambil. Itu cara tafsiran Alkitab salah. Tetapi itu sukses. Dan mengapa Tuhan biarkan? Belum waktunya. Sampai sudah waktunya Tuhan akan hajar mereka. Sudah. Sekarang banyak perampok yang menjadi pemimpin gereja. Banyak perampok yang menjadi imam dan menjadi orang Parisi. Saya heran sekali. Yang jualan diusir tidak apa-apa kok. Yang tidak jualan ngamuk-ngamuk. Yang jualan sapi, kambing diusir dia diam-diam. Ya sudah pergi. Tapi orang Parisi mengatakan, hey, lu berani melakukan ini di sini. Ini tempat siapa? Ini tempat saya. Saya pemimpin agama. Saya orang Parisi. Saya berhak. Hanya saya berhak. Itu dari mana? Dari Galili. Ya, bukan imam. Bukan ahli Taurat. Ya, bukan guru agama. Engkau bukan pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Dengan hak apa engkau melakukan ini? Nah, ini namanya menghakimi Tuhan. Yang akhirnya adalah Tuhan yang menghakimi seluruh dunia. Barang siapa yang tidak tahu kalau Tuhan hakim. Cuma tahunya kalau Tuhan ada salah, saya hakimi dia. Itu orang kurang ngajar betul.
Ini kitab suci sebenarnya dari ayat-ayat ini mengisi banyak kebenaran yang kita bisa gali. Maafkan ya, saya lihat banyak komentari kitab suci yang terkenal. Galinya kurang. Maka saya harus mentafsirkan Yohanes lebih dari 3-4 tahun baru selesai. Engkau bilang saya baca buku komentari lebih gampang. Silakan. Di Jakarta ada satu orang, saya tanya, "You ada baca komentari tidak?" "Oh ada." Karena Patong berani mentafsirkan Yohanes. Saya sengaja pergi cari di seluruh Amerika. Dapat 17 macam komentari. Dan saya baca semua. Bandingkan dengan khotbah Patong. Sebab you baca di dalam ayat apa, pasal apa. Tak mungkin lebih jelas dari saya. Dia ketawa. Patong tidak usah ngomong, saya sudah tahu kok. Saya sudah baca dan sudah bandingkan semua. Saudara-saudara. Ayat-ayat yang tulis kalimat-kalimat sederhana. Di belakangnya ada kebenaran yang tidak sederhana. Dan kita membaca seperti ini. Kita mengerti seperti ini. Supaya kita mengetahui Alkitab secara tuntas. Cari sampai arti dalam sum-sumnya. Di dalam tulang sum-sum ada sesuatu yang Tuhan mau kita ngerti. Dan kalau orang Kristen menggali, Alkitab menjadi buku yang hidup dan menghidupkan kita. Buku yang suci yang mengkuduskan kita. Buku yang berbijak yang membawa bijaksana kecerdasan surgawi kepada kita. Maka saya menanya satu pertanyaan. Kenapa yang diusir tidak marah? Kenapa yang dibantu marah? Yang dibantu tidak mau dibantu. Seorang yang kakinya lumpuh. Jangan you bantu dia. Atau kasihan dibantu. Waktu you bantu dia, dia akan menganggap you menghina dia. Karena dia membuktikan kepada seluruh dunia, dia meskipun lumpuh masih bisa gerak sendiri. Waktu you bantu dia, dia mengatakan, you memberitahu kepada semua orang saya tidak bisa membantu sendiri. Mesti dibantu oleh kamu. Yang mulai benci kamu. Ini namanya psikologi in depth. Ini semacam ilmu jiwa yang banyak tidak mengerti oleh orang biasa. Nah saudara-saudara. Orang-orang Farisi yang ikut ambil uang bagian daripada profit. Mereka menghitung untung rugi setelah Yesus datang. Saya tanya pertanyaan ketiga. Yesus datang ke bait Allah sebagai tamu atau turis? Atau datang sebagai tuan rumah? Jawab. Kalau you pergi ke masjid, pergi ke kelenteng, pergi ke wihara, pergi ke tempat pagoda. Engkau datang sebagai turis, boleh gak masuk ya? Saya si Kristen, tak pernah ke sini. Tapi maksudnya kalau boleh, ya syukurlah. Saya akan cepret, cerek. Karena aku turis kan. Aku cuma tamu kan. Yesus juga bawa satu kodak. Lalu cerek. Lalu pulang. Aku pernah ke Yerusalem loh. Begitu. Yesus bukan turis. This is my Father's word. This is my Father's temple. Sejak umur 12. Yesus ke bait Allah berapa kali? Saya perkirakan sedikitnya 6 kali. 4 kali pada waktu dia sudah umur 30. Kitab suci mengatakan dia 4 kali ke Yerusalem. Sehingga dari 4 kali kita bisa mengkalkulasikan 3,5 tahun. Setelah umur 30 dia mulai melayani. 4 kali ke Yerusalem lalu kali terakhir ditangkap. Dipaku dan salib. Berarti 30 tambah 3,5. Maka kita mengatakan Yesus mati umur 33,5. Tapi ada 2 kali lagi di Yerusalem. Pertama kali dan kedua kali dibawa oleh ibunya. Waktu dia masih 8 hari. Seorang bayi dilahirkan 8 hari. Dibawa ke Yerusalem dan disunat di situ. Nah itulah pertama kali anak Allah mengalirkan darah bagi umat manusia. Yesus tidak mengalirkan darah pertama kali di atas salib. Tapi pertama kali sebagai anak bayi umur 8 disunat. Itu pertama kali dia mengalir darah untuk manusia. Kali kedua juga dibawa oleh ibu bapaknya. Waktu dia umur 12. Yesus umur 12 ke Yerusalem. Sesudah itu waktu papa mamanya pulang terlalu banyak. Dia biarkan anak ini jalan sendiri. Karena anak itu sudah matang dan sudah sangat-sangat bersifat mahir. Tapi setelah 1 hari, loh kok hilang ya? Lalu mereka kembali mencari sampai di Yerusalem.
Yesus masih di situ tanya jawab. Ya. Mereka tuh tanya dia, "Tak tahukah engkau, bapakmu dan aku susah setengah mencari engkau?" Yesus bilang, "Sorry ya ma," gitu. "Aku masih ada tanya jawab dan lupa pamit sama papa mama. Pulang dulu, aku nanti menyusul. Aku lupa pak, maaf ya." "Tidak." Yesus mengatakan jawaban dengan jawaban pertanyaan. "Tidak tahukah engkau bahwa aku dan bapamu mencari engkau dengan susah?" Yesus menjawab, "Tidak tahukah engkau aku harus nantiasa berada di rumah Bapa? This is my Father's temple. Tidak tahukah aku harus selalu berniat untuk sesuatu yang direncanakan oleh Allah?" Dunia tidak ada anak umur 12 yang mempunyai konsep this is my Father's temple. I should have concern deeply on this matter. I should do what my Father planned for me. I should concern everything in His plan. Tak pernah ada anak umur 12 mempunyai kemahiran untuk relasi dan untuk perasaan tanggung jawab bagaimana melaksanakan kehendak Bapa di surga seperti dia. Hanyalah anak yang umur 12 sudah mempunyai kemahiran semacam ini, yang mungkin berkata pada waktu dia atas kayu salib, "Genaplah. It is accomplished. Tetelestai." Berarti what you command me, what you plan for me, I have done and accomplished everything for you. Itu kalimat yang agung luar biasa. Kalau umur 12 dia sudah mempunyai niat untuk selalu berjalan di dalam kehendak Allah dan firman Allah, kehendak Allah, rencana Allah, baik Allah, itu menjadi satu prihatin dia yang paling penting. Tak mungkin dia waktu masuk ke bait Allah umur 30 datang sebagai turis menikmati bangunan. Waduh, arsitektur bagus. Setelah gereja dibangun, banyak orang datang dari luar negeri, dari Amerika, mau lihat apa sih gereja GRI di Kemayoran. Mereka ingin mau lihat, datang bersikap seperti seorang turis. Saya tidak pernah lihat lalu orang. Saya mau lihat gereja, lalu lihat, ini kenapa di sini? Ini ada kecoa. Ini sapi mesti keluar. Tidak ada orang bersikap seperti ini. Hanya Yesus. Kenapa? Dia tidak datang ke bait Allah sebagai turis. Dia tidak datang sebagai tamu. Dia tidak bermental sebagai pengunjung. Dia datang sebagai tuan rumah yang membereskan dunia yang tidak beres. Karena dia Tuhan. Saudara-saudara. Lalu dia mengatakan, "Jangan jadikan rumah Bapakku tempat jualan." Kamu yang cari profit di dalam agama, kamu yang cari profit di dalam rumah Tuhan, kamu yang bikin suara-suara lembu, suara kambing campuri firman Tuhan. Jadi apa ini? Keluar. Gereja perlu dibersihkan. Kalau gereja tidak bersihkan, maka gereja itu tempat suara money, suara uang, suara orang. Banyak gereja, you datang ikut kebaktian, you tidak dengar suara Tuhan, coba dengar suara orang kaya. Suara uang, suara profit, suara pedagang, suara orang-orang businessman. Tapi suara Tuhan tidak ada. Saudara-saudara sekalian, bersyukurlah kalau gereja, kalau bait Allah, kalau tempat ibadah masih terdengar murni firman Tuhan yang sejati. Di situ engkau akan timbul satu perasaan, the fear of the Lord. Takut kepada Tuhan. Ada perintah, ada firman, ada prinsip, ada sesuatu yang membawa kita menuju kepada arah yang benar. Dan bagaimanapun khotbahnya keras, sulit, berkat itu membuat engkau mempunyai perasaan takut dan beribadah kepada Tuhan dengan rela. Tetapi kalau dicampuri dengan suara sapi, suara kambing, suara hey dolar Singapura ya atau Malaysian ringgit, sini lebih mahal. Suara-suara profit, suara dagang itu telah mencampuri suara firman Tuhan. Orang yang datang mau apa? Orang datang dapat apa? Orang cuma pulang gini, aku sudah ke Yerusalem. Jadi, you sudah dengar khotbah. Pokoknya sudah ke situ. Khotbah apa? Pokoknya sudah pergi.
Ini banyak orang yang setelah khotbah, setelah selesai kebaktian pulang, kalau saya tanya tadi dengan apa? Apa ya? Pokoknya ya Alkitab lah. Cilaka kamu, saudara-saudara. Maka Yesus harus membersihkan firman. Membersihkan firman daripada profit, market oriented ministry. Pelayanan bukan cari market. Pelayanan bukan cari profit. Datang ke gereja bukan membangun relasi antara manusia dan orang kaya. Datang ke gereja membangun relasi antara manusia dengan Tuhan. Dan mengikuti prinsip-prinsip, perintah-perintah, komando-komando dari Tuhan yang telah memberikan firman. Dan firman yang suci dan mengkuduskan kita. Saudara-saudara. Setelah mereka tanya, hak apa yang kau berada di sini? Hak apa yang kau mengusir mereka? Engkau masih melakukan mujizat apa? Sebenarnya mau ngomong apa sih? Kalau you sudah berani melanggar, ini engkau tidak minta izin saya, berani usir orang di sini. Sekarang mau kerja apa lagi? Ayo tunjukkan. Tunjukkan untuk membuktikan engkau berhak akan hal ini. Berarti mereka menantang Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak mengaku Yesus berhak. Yesus tidak ada hak untuk mengusir orang. Ini wilayah saya. Di dalam kalimat seperti ini sudah membuktikan mereka tidak lagi ingat ini tempat Tuhan, bukan tempat manusia. Ini adalah wilayah Tuhan. Ini adalah daerah satu-satunya area di mana Tuhan pilih di seluruh muka bumi. Cuma satu area ini yang Tuhan mau pakai. Dan Tuhan menjadi Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Sekarang mereka mau campur intervensi kuasa manusia ke berkuasa Tuhan. Sebenarnya yang kurang ajar bukan Yesus. You kurang ajar ya. You tidak dapat izin berani usir di sini. Hak apa kamu? Yesus tidak menjawab. Sebenarnya adalah mereka. Hak apa kamu sekongkol sama orang dagang. Dan mendapatkan presentasi profit. Membiarkan mereka menginjakkan kaki daripada lembu kambing masuk ke dalam bait Allah. Di dalam bait Allah itu ada 3 lapis. Lapis yang pertama adalah satu serambi di luar. Lapis kedua itu tempat suci. Lapis ketiga tempat maha suci. Oh, mereka cuma menjaga tempat maha suci tidak boleh masuk. Kecuali ketua daripada pemimpin agama. Kecuali dia ada kepala daripada imam. Imam besar setiap tahun 1 kali 1 orang boleh masuk. Yang lain tidak boleh. Kita jalankan. Dan tempat yang ibadah di dalam tempat suci itu adalah orang yang membakar kemenyan atau orang yang membaca kitab di bawah itu kaki tiang 7 cabang atau orang yang makan roti sebagai imam di situ. Itu juga orang biasa tidak boleh masuk. Orang luar boleh masuk. Di sini mereka bilang orang luar boleh masuk ditambah dengan sapi juga boleh masuk. Nah, di sini pelanggarannya. Di hal-hal yang paling ketat mereka tidak berani kamu. Di hal yang paling longgar, mereka terlalu toleransi dan terlalu merelativisasikan. Tapi bagi Tuhan tidak. Setiap tempat wilayah Tuhan, seluruh bait Allah tidak boleh diganggu. Engkau demi profit mulai kompromi di sini. Nanti masuk pelan-pelan engkau akan menjual. You kira ini tempatmu. Hanya karena engkau pendeta, jadi gereja milikmu. Kalau gereja itu miliknya pendeta. Lalu pendeta mau apa boleh apa, mau apa boleh apa, mau sekongkol pedagang boleh masuk, dia dapat sebagian uang. Alkitab tidak tulis dia dapat sebagian uang. Tetapi pasti karena dia marah. Marah Yesus mengganggu profit dia. Yesus mengganggu hak dia. Jadi my profit, my authority, my legal right must not be interrupted. Di sini sebenarnya ada pertarungan siapa yang menjadi yang berhak atas firman, atas bait Allah. Pasti Tuhan Allah. Allah lah yang berhak mempunyai kuasa atas bait Allah. Tapi sekarang manusia sudah intervensi. Dia tidak sadar intervensi. Dia cuma sadar Yesus yang intervensi dia. Sudah salah masih tidak sadar. Selalu merasa Tuhan yang salah. Manusia Kristen yang tidak mengerti dosa. Kalau dia sudah dihukum oleh Tuhan, dia mengatakan Tuhan kok kejam ya. Tuhan yang katanya cinta kasih Allah itu kasih adanya. Sekarang kok kasih saya kecelakaan.
Jadi waktu dia dihukum oleh Tuhan, dia bukan tidak sadar dia yang salah kepada Tuhan. Dia selalu menganggap Tuhan yang salah kepada dia. Ini orang Kristen brengsek. Agama-agama lain, waktu anggota mereka dapat kecelakaan, hal pertama, mereka gemetar, takut dihancuri oleh dewa mereka. Mereka bertobat, mereka minta ampun. Agama Kristen begitu kurang sedikit, dagangnya kurang sedikit, marah-marah sama Tuhan. Kita kurang ajar sekali. Kenapa? Karena kita sudah dimanja oleh pendeta-pendeta yang tidak jujur. Selalu mengatakan, percaya Tuhan engkau boleh kaya. Engkau percaya Tuhan kasih berkat. Ini teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, teologi yang mendapatkan kelancaran dari Tuhan. Teologi kesuksesan, teologi kemakmuran. Itu bukan ajaran dari kitab. Itu ajaran dari setan. Tapi pakai jubah pendeta. Khotbah untuk menipu manusia. Yesus tidak mengatakan, mari ikutlah kepadaku, aku memberikan engkau kekayaan luar biasa. Ada tidak Yesus bilang dia akan memberi berkat? Ada. Tapi kalimatnya bukan begini. Barang siapa yang membuang segala sesuatu dalam ikut aku akan memberi dia 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat kan. Itu ada. Akan menjadi kaya ada. Tapi syaratnya adalah buang segala sesuatu lalu mengikut aku. Betul gak? Yesus bilang Petrus ikutlah aku. Lalu Petrus datang ikut Yesus Kristus. Buang tidak sesuatu yang ada pada dia. Coba baca kitab suci. Yuk kalau sendiri tidak baca kitab suci. Cuma dengar khotbah-khotbah yang mulu-mulu. Engkau seumur hidup akan dinodai, dicemari. Pengertian yang sebenarnya harus dibersihkan. Dan engkau akhirnya mendapat konsep yang salah. Saudara-saudara. Orang-orang ini sudah melanggar. Ya, tidak rasa melanggar. Dia rasa Yesus yang melanggar. Maka mereka tidak mau diadili. Mereka mau mengadili Yesus. Saya tanya, Pilatus hak apa mengatakan, engkau tidak bicara? Tidak tahukah engkau? Aku berhak untuk menentukan mati hidupmu. Yesus langsung takut. Kalau gini saya bicara, saya takut dihakimi, divonis oleh kamu. Tidak. Yesus menjawab dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jikalau tidak diberikan kuasa di Bapakku kepada engkau tidak berhak apain kepada saya pun. Nah di situ ada perebutan siapa interventor, siapa yang mempunyai kedaulatan. Sovereignty not belong to the government of the world. The legal right is not start from you, your government. Even though you are not judging me, but I should tell you the truth. The power to judge me is even given by my Father to the Roman Empire who sent you to be the judge. Nah ini satu teologi yang penting sekali. Yaitu hak kuasa pemerintah. Di bawahnya hak kuasa Tuhan Allah. Amin. Kalau dia jadi presiden, dia harus tahu Tuhan yang mengizinkan dia. Bukankah dia hebat? Tetapi kalau dia karena menganggap diri hebat jadi presiden, lalu mulai korupsi, Tuhan akan hancurkan dia. Gereja Reform Injili tidak akan ikut di dalam politik praktis. Saya no interest. Tapi when I should speak, I speak for the truth. I speak according to the Bible. I speak for the glory of God, not for you. Ini perebutan siapa yang berkuasa mengintervensi. Yesus berkuasa intervensi, membersihkan bait Allah atau tidak. Dia berkuasa. Tetapi karena apa? Karena sudah didahului oleh orang Farisi, pemimpin agama, pakai kuasa ilegal untuk mencemarkan bait Allah. Maka Yesus datang mengusir. Waktu Yesus datang mengusir, mereka sebenarnya bukan saja tidak sadar mereka salah. Mereka ingin mengusir Yesus keluar dari bait Allah. Ini namanya usir-usiran. Lu berani usir orang di sini? Tak usir lo kamu. Tapi mereka kalau usir Yesus bahaya. Sebab pendengar Yesus banyak. Pendukung Yesus banyak. Banyak pemimpin agama harus sopan kepada pemimpin agama yang lain. Hanya diperkirakan karena pengikutnya banyak mana. Jadi itu mengambil peranan di dalam tindak atau tidak. Alkitab mengatakan mereka benci sekali sama Yohanes.
Tetapi mereka waktu mau tangkap Yohanes, lihat pengikutnya begitu banyak. Ya sudah, tahan dulu. Daripada tangkap dia besok, gua yang dilempar batu mati. Lebih baik jangan tangkap dulu. Nah, ini cara manusia, psikologi of massa. Massa mendukung siapa? Membikin yang melawan tidak berani. Massa mendukung siapa? Membikin lawannya itu harus hati-hati. Tapi di dalam hati mereka mengetahui bahwa kalau biarkan gini terus cilaka. Semua pergi ke padang belantara, dah ke Yerusalem. Sini sepi dong. Nah, semua pergi ke situ bertobat, bukan bawa kambing ke sini untuk menyembah kepada Tuhan. Sini lapar dong. Karena semua bangsa, seluruh bangsa pergi ke situ. Di sini tidak laku. Bagaimana? Gergeten. Siapa sih kamu? Yohanes Pembaptis. Tidak sekolah, tidak lulus, tidak usah datang ke Yerusalem untuk mencari akademik. Tapi laku. Keberadaanmu mengancam keberadaanku. Ya lebih baik engkau disingkirkan daripada dunia, dari masyarakat. Supaya kita tetap dihormati oleh rakyat-rakyat. Tapi engkau mau dihormati, engkau sendiri kurang hormat kepada Tuhan. Masa engkau memperbolehkan sapi masuk ke dalam bait Allah, kambing masuk ke bait Allah, lalu engkau minta dihormati oleh orang hanya karena jubahnya jubah yang keturunan daripada Musa dan Harun? Hanya karena engkau sudah ditabiskan jadi pendeta, engkau harus dihormati orang, padahal engkau tidak menghormati Tuhan. Maka Yesus tidak melihat jubahmu apa, Yesus tidak melihat kedudukanmu apa. Yesus tidak peduli engkau di dalam organisasi, di dalam itu seluruh administrasi engkau berkedudukan berapa tinggi. Yesus cuma mengetahui, I come to do the will of my Father. I come to cleanse the temple of my Father. I come to show forth the glory, the righteousness, the holiness of my Father. Aku mau menyatakan kesucian Bapakku, keadilan Bapakku, cinta kasih Bapakku, rencana Bapakku. Tak tahukah engkau kalau aku harus selalu berada di dalam rumah Bapakku? Janganlah jadikan rumah Bapakku tempat jualan. Keluar! Ini bukan Yesus mengintervensi manusia. Yesus sedang membereskan manusia intervensi Allah. Ngerti maksud saya? Ini terbalik. Tapi mereka tidak sadar. Apa kasih yang bikin manusia tidak sadar? Agama mempunyai tugas menyadarkan manusia. Orang yang di dalam agama tetap tidak sadar, itu lebih cilaka dari mereka yang ateis. Orang sudah berbakti tetapi masih berani berdosa. Orang sudah dibaptiskan tetapi masih berani korupsi. Orang sudah menjadi orang Kristen jadi pendeta tetapi masih profit minded. Itu orang sudah lebih rusak dari mereka yang belum kenal Tuhan. Belum mengerti akan firman Tuhan, belum mengetahui akan rencana dan kesucian dari Tuhan. Itu orang yang paling rusak. Sekarang di dunia yang paling berani membunuh orang bukan orang ateis, tapi orang suicide bomber yang beragama. Kenapa? Aku melaksanakan ini demi Tuhan. Memperalat Tuhan untuk berbuat jahat. Itulah manusia. Religion could be the most beautiful thing in the spiritual world. And it could be the ugliest thing in the moral world. Manusia yang beragama kalau berbuat jahat, dia lebih jelek dari siapapun. Maka mereka mengatakan, engkau lakukan apa lagi? Untuk membuktikan engkau bertanda. Membuktikan engkau berhak untuk membuat hal-hal seperti ini di sini. Tahu tidak ini bait Allah? Tahu tidak saya pendeta? Tahu tidak saya orang Farisi? Hak apa engkau datang ke sini usir-usir orang? Dia tidak tanya hak apa engkau mengganggu profitku. Dia jujur. Dalam hatinya ada kalimat tertentu yang tidak mau ngomong. Di luar kelihatan suci, ibadah. Dalamnya itu profit minded. Dan waktu dia benci kepada Yesus bukan karena Yesus bersalah. Kalau Yesus berdosa, bersalah, dia benci kepada Yesus. Dia benci kepada Yesus karena Yesus intervensi profit dia. Ini namanya pemimpin agama yang tidak jujur. Nah, Yesus mengatakan apa? Apa lu bilang? Tanda apa lagi yang kau lakukan? Yesus mengatakan tanda apa lagi? Sekarang saya kasih. Sebenarnya dari pasal 2 sudah menyatakan Yesus sama sekali tidak segan memarahi orang Farisi. No friendly at all. Orang bilang Stephen Tong termasuk pendeta no friendly at all. Sama liberal juga marah-marah.
Sama ajaran yang salah dan juga marah-marah. Stephen Tong kayak ayam cako yang kalah. Ini kritik, itu marah-marah. God no friendly at all. Saya kasih tahu semuanya. Jesus has no friendly attitude toward the wrong things. Yesus very friendly kepada orang yang sakit berzina. Orang yang berzina, Yesus mengatakan jangan lakukan lagi. Kalau tidak ada orang melempar batu kepada kamu, aku juga tidak menetapkan dosamu. Tapi pergilah, jangan berdosa lagi. He was friendly to the sinners. And he said, I'm the friend of the tax officer. And I'm the friend of the sinner. Yesus sangat bersifat sahabat kalau orang berdosa. Tapi sangat tidak bersifat sahabat kepada pemimpin-pemimpin agama yang pura-pura, yang munafik. Ini kelihatan. Sehingga kenapa saya tidak bikin satu suasana berdialog, suasana untuk memusyawarah, suasana untuk diskusi baik-baik. Lebih baik jangan biarkan sapi masuk sini ya. Saya beritahu kepadamu, ini anak alam. You dengar ya. Saya anjurkan kamu jangan. Profit itu nanti saya kasih lagi. Kalau Tuhan mau kasih engkau kaya, gampang kok. Tidak usah mau lalu dapat sedikit presentasi. Tidak usah. Yesus tidak mau diskusi. Yesus tidak mau runding. Yesus tidak ada musyawarah sama mereka. Lalu dia melihat begitu tegas, saling menganggap intervensi. Mujizat apa? Coba nyatakan. Ada mujizat apa? Yesus menjawab. Mujizat apa? Coba kau hancurkan bait Allah ini. 3 hari saya akan bangunkan kembali. Orang kalau dengar satu kalimat dan tidak tahu arti sesungguhnya, mereka mulai tafsir secara harfiah. Bangunkan 3 hari lagi. Semua dengar. Semua sini. Ini loh orang gila. 3 hari bisa membangun bait Allah seperti ini. Coba lihat. Bikin kaku saja 4 hari. Bikin kuburan 1/2 bulan. Bait Allah gede kayak gini 3 hari dia bisa bangun kembali. Lihat semua itu orang gila. Memang kalimat Yesus sebenarnya orang gila. Tapi saya mau tanya, mengapa Yesus mengatakan kalimat yang begitu tidak logika? Irrational at all. No one can understand. Kenapa Yesus mengatakan kalimat yang bikin orang menjadi sama sekali tidak mungkin mengerti? Jawab, dengar. Khusus Yesus bikin mereka tidak mengerti supaya mereka dijatuhkan hukuman lebih berat. Atau Yesus keras ya. Yesus tegas dan keras ya. Atau keren ya. Kejam loh Yesus. Jangan main-main ya. Tuhan tidak perlu menyenangkan. Tuhan tidak perlu membuat setiap kalimat bikin jelas supaya engkau bisa mengerti lalu engkau percaya. Itu orang mengatakan Tuhan mau semua diselamatkan. Tidak mau satu orang binasa. Kalau menurut tafsiranmu, berarti Tuhan mesti sabar, bikin sampai orang ngerti semua baru bisa bertobat. Tidak. Tuhan berkata kepada Yesaya, pergi. Aku utus orang. Aku utus engkau berkhotbah kepada orang yang dekil, yang fasik. Supaya mereka dengar tapi tidak ngerti. Supaya mereka lihat tetapi tidak jelas. Sehingga saya tidak mau mereka balik dan mendapatkan pengampunan dosa daripada. Apa betul Tuhan mau setiap orang bertobat? Apa betul Tuhan mau setiap orang itu mengerti firman akhirnya menjadi beriman kepada Dia? Tidak. Tetapi Alkitab tulis kok Tuhan tidak mau satu orang yang binasa. Dia mau semua itu bertobat. Tuhan mau semua bertobat. Ada mengharapkan semua kaum pilihan bertobat. Bukan setiap manusia bertobat. Kalau Tuhan mau setiap orang bertobat. Mengapa Tuhan membiarkan ada sebagian orang sampai mati belum pernah mendengar Injil? Ada nggak? Ada tidak orang seumur hidup tidak pernah dengar Injil? Sampai mati pun tidak pernah ada satu kali kesempatan dengar Injil. Ada tidak? Bagaimana engkau mengerti Tuhan mau dia bertobat? Tuhan mau tapi karena kita malas tidak mengabari Injil sehingga mereka tidak dengar Injil. Kalau begini Tuhan tidak mampu dong. Dia inginkan dia bertobat. Tapi karena orang Kristen tidak mau mengabari Injil, Tuhan pun bohwat atau bohwat. Tidak ada dayanya untuk bikin dia bertobat. Itu semua kalimat adalah satu self-conflict. Self-defeating debate. Tidak perlu settle.
terima itu. Tapi saya berkata kepada saudara, Tuhan kalimat ini sengaja bikin mereka tidak ngerti. Supaya mereka melawan Tuhan. Membiarkan mereka boleh meletuskan kebencian mereka sewenang-wenang. Supaya mereka akhirnya dihukum lebih berat. Engkau menyatakan tanda apa? Untuk membuktikan engkau berhak mengusir-usir orang di sini. Tahu tidak, ini wilayah saya. This is my territory. This should submit to my authority. You tidak minta izin usir orang di bait Allah. Tahu tidak, saya orang Farisi yang berhak untuk menguasai bait Allah. Justru inilah attitude, inilah sikap di mana Tuhan kirim Yohanes Pembaptis. Bukan berkhotbah di bait Allah, tapi di pasang belantara. Karena Tuhan tidak mau pakai. Ini orang-orang Yerusalem, orang-orang akademik, orang yang merasa diri hebat. Sudah sedang dibuang oleh Tuhan tapi tidak sadar. Mereka tetap kira mereka hebat. Tanpa mereka agama orang Yahudi akan kolaps. Kalau tidak mereka tidak pemimpin agama. Padahal Tuhan melihat ini sampah. Ini orang berakademik, berwibawa, berkedudukan agama. Hanya cari makan di dalam keadaan agama. Hanya cari profit secara tidak jujur mencemarkan bait Allah. Dan Yesus mengatakan, kau robohkan bait Allah ini. Dalam 3 hari saya membangun. Di sini artinya bait Allah itu. Tubuh Yesus. Masih ingat? Yakub melihat tangga. Naik turun malaikat di atas dia. Naik turun malaikat di atas dia. Sekarang mari kita dalam seluruh perjanjian baru. Cuma 1 kali mengulang itu. Kita baca pasal 3. Yohanes pasal 3. Ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, ini adalah satu indikasi Kristus adalah satu-satunya pengantara yang menghubung surga ke dunia, yaitu seperti apa yang dimimpii oleh Tuhan kepada Yakub, sehingga Yakub melihat tangga itu naik turun di atas dia. Nah, saudara-saudara, dan di dalam ayat yang lain mengatakan malaikat Tuhan naik turun daripada Yesus Kristus. Ada waktu kita baca ayat lain lagi, kita kembali ke sini. Maka setelah mereka menantang Yesus, mujizat apa lagi yang mau engkau katakan? Nyatakan kepada kita. Yesus menjawab, oh, you mau merobohkan bait Allah. Saya 3 hari membangkit. Mereka langsung menjawab, tahu tidak, bait Allah ini didirikan, dibangun pakai 46 tahun. You 3 hari bisa membangkitkan kembali kalau dirobohkan? Gila engkau. Ini dibangun 46 tahun, engkau bisa bangun 3 hari? GR. Ini orang bodoh, orang sombong. Mereka kalimat itu mungkin dikeluarkan dengan suara yang keras supaya semua orang di bait Allah itu semua ketawain Yesus. Sombongnya loh, 3 hari bisa bangun. Saya mau tanya, 3 hari bangun kembali itu artinya apa? Engkau bunuh aku 3 hari akan bangkit lagi. Itu artinya. Karena yang disebut bait Allah bukan ini. Ini adalah bait Allah karena di sini orang bersembah sujud kepada Allah. Ini saya sebut sebagai my father's temple. Karena ini adalah tempat orang-orang Yahudi berbakti kepada my father. Tetapi sesungguhnya bait Allah yang sejati ini, my body. Inilah aku yang menyambung surga ke bumi. Mereka tidak ngerti. Tak tahukah engkau ini sudah bangun 46 tahun. Saudara, sekarang saya kasih tahu secara latar belakang. Bait Allah yang dibangun oleh Herodes yang agung itu dibangun 18 tahun sebelum Yesus lahir. 18 years before Christ. Tetapi mungkin pakai 2 tahun untuk bangun fondasi. Sehingga 16 tahun sebelum Yesus lahir baru mulai bangun yang di atas. Lalu orang melihat bangun setelah melihat dari atas, bukan yang di bawah. Sehingga 16 tahun tambah Yesus bicara di sini sudah umur 30, berarti berapa? Betul kan? 46 tahun. Dan ini sesuai sejarah. Orang-orang Yahudi mengatakan, tahukah engkau ini sudah dibangun 46 tahun? Kalau roboh, engkau 3 hari bisa bangun.
Nah sekarang kalimat yang paling paradoks. Yesus mengatakan, kau robohkan bait Allah ini. Benarkah orang Yahudi, pemimpin agama mau merobohkan bait Allah? Jawab. You udah sadar ya, hari ini saya menanya pertanyaan begitu tajam ya, begitu banyak ya. Yesus mengatakan, kau robohkan bait Allah ini. Saya 3 hari akan membangkitkan. Mereka mesti jawab, gila lu, siapa mau robohkan bait Allah ini? Nah ada yang merobohkan bait Allah, ngomong sendiri. Lu kalau mau roboh, you robohkan. Jangan ikut-ikutkan kita ke sini. Tapi mereka diam aja. Yesus mengatakan, kau robohkan bait Allah, saya akan bangkitkan 3 hari. Mereka ada selective perception. Kalimat ini berarti semacam kalimat yang muncul di dalam buku yang disebut itu telecommunication. Ya, siapa yang pernah belajar telecommunication? Coba angkat tangan. Tidak ada. Yaitu mempelajari akan TV, siaran, itu apa itu, stasiun, lalu telecommunication atau apa itu. Itu namanya, ada istilah namanya selective perception. Selective perception berarti dalam konsepmu tidak semua rata disimpan sebagai data. Hanya ada pilihan yang paling penting yang engkau utamakan. Itu namanya selective perception. Orang yang terlalu bersifat selective perception, dengar khotbah tidak dengar seluruhnya. Cuma berapa kalimat yang dia anggap lucu, dia ingat. Yang anggap penting, dia ingat. Yang anggap krisis, dia ingat. Yang lain tidak peduli khotbah apa. Minggu lalu khotbah apa sih? Khotbah cerita yang lucu. Yang lain lupa, yang lucu ingat. Nah, itu namanya selective perception. Dari Yesus mengatakan kalimat 2 ini. Kau robohkan. Kedua, aku bangun kembali. Setelah itu mereka waktu debat, tidak lagi debat kalimat pertama. Cuma debat, kamu bisa 3 hari membangkit. Sombong ya. Di sini terus putar-putar. Saudara perhatikan di dalam perdebatan atau di dalam pertengkaran manusia. Suami istri pun begini. Yang diomongi 2 kalimat, yang diributkin 1 kalimat. Ribut terus kalimat yang tidak penting. Bukan itu, lo ribut lagi lo. Jadi dia tidak mau makna perdebatan. Cuma suka perdebatan. Itu kalau di 2400 tahun yang lalu. Itu namanya sophist. Lebih senang debat daripada debat apa kebenaran yang dikatakan. More interest in the method and the atmosphere of debating. But no interest at all of the truth, which is the content of debate. Itu namanya sophist. Jadi orang Farisi mengatakan, tidak usah ngomong lah. Kamu bisa 3 hari bangun kan? Sombong ya, lu ya. GR ya. Sebenarnya kalimat pertama itu lebih penting. You merobohkan bait Allah. Saya membangkitkan 3 hari. Kenapa Yesus bilang mereka merobohkan bait Allah? Karena mereka bukan orang yang sungguh-sungguh cinta bait Allah. Mereka bukan sungguh-sungguh melayani bait Allah. Karena mereka memperhatikan cuma profit. Barang siapa yang di dalam pelayanan kelihatan rajin. Tapi hatinya bukan melayani, hatinya profit. Itu orang bukan membangun gereja. Itu membangun profit. Dan waktu membangun profit bagi diri. Dia sedang merobohkan bait Allah. Ngerti? Kalimat Yesus itu dalam luar biasa. Mereka dah sadar. Robohkan coba. Aku 3 hari akan membangkit kembali. 3 hari bangkitkan kembali. Tahu tidak? Bata-bata yang kita pakai yang merah itu. 1 bata umpama 0,5 kilo. Itu kalau bangun terus rumah berpuluh-puluh susun pakai bata-bata itu terlalu berat. Kalau beton berat tidak apa-apa. Beton berat itu kerangka. Kerangka itu bikin bangunan kuat. Tapi antara beton dan beton tidak usah lagi beton. Kalau seluruhnya beton terlalu banyak ton. Kalau sudah beton sama beton tengahnya pakai yang ringan supaya bangunan tidak terlalu berat, begitu kan? Lalu sekarang ada itu bata-bata yang dibikin ringan sekali. Besarnya kira-kira 10 cm kali 20 cm. Beratnya itu cuma berapa ratus gram. Nah, itu ringan sekali. Tetapi waktu bangun bait Allah, bukan pakai bata yang ringan. Pakai batu yang 1 bata yang dipasang. Untuk bait Allah 5.000 kilo. Setiap batu 5.000 kilo. Coba, berapa orang angkat? Kembali 1 patung, seorang wanita dan 2 anak kecil. Patung marmer dan granit. Waktu diangkat, saya baru tahu perlu 12 orang.
12 orang laki-laki yang ada mangganya di sini. Bukan yang kurus-kurus kayak gini. Ayo bantu yuk, bantu. Karena itu kira-kira 300 kilo. Satu batu bagian satu itu. Pada waktu diangkat 12 orang saya, aduh kasihannya. Itu diangkat, ayo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Waktu dibaringkan yang di sana hampir putus tangannya. Dia teriak, yang sini ketakutan. Baru ada toleransi sedikit. Sudah dipasang di situ. Wah, saya mulai takut. Ini bisa tenggelam tidak ya? Berat kayak begini. Nah, sudah bayangkan. Kalau satu batu itu 5.000 kilo. Siapa yang bisa bangun bait Allah itu 3 hari? Jadi kalimat Yesus. Illogical, unscientific, unreasonable. Itu a speech of an insane people. Itu kalimat orang gila. Maka bagi orang Farisi lebih beralasan untuk melawan Yesus. Ini orang gila, kok ngomongnya gila, gak karuan. Coba buktikan. Hari itu coba dengar rekamannya. Engkau robohkan, saya akan bangunkan 3 hari. Orang gila kan? Coba buktikan sendiri. Tapi mereka tidak tahu arti sesungguhnya adalah kamu sebenarnya bukan pemimpin agama. Kamu merusak bait Allah. You di sini cari profit. You memimpin orang. Seluruh Israel dipimpin salah oleh kamu. Engkau tidak tahu kesalahanmu. Saya akan membangkitkan kembali. Nanti engkau bukan merobohkan akan bait Allah ini. You sesungguhnya hatinya membenci aku. You akan merobohkan aku. You akan membunuh aku. Ini bait Allah yang sejati. Mereka tidak mengerti. Dan Yesus tidak lagi memberi kesempatan untuk menjelaskan. Itu maksud saya bukan gini loh. Jangan salah ngerti ya. Tidak usah. Biar salah ngerti. Biar mereka menganggap diri pintar. Biar mereka menganggap Yesus intervensi. Biar mereka merobohkan dan matikan Yesus. Sejarah tidak tergantung pengertian mereka. Dengar kalimat di bawah ini. Yesus tidak peduli. Mereka akan bagaimana melawan dia dan memaku di atas salib. Kekristenan akan bertumbuh terus. Dan tidak tergantung pemimpin-pemimpin agama yang ada. Tuhan akan membangkitkan bukan orang Yerusalem. Dari Galilea. Orang seperti Petrus, Andreas, Yakobus. Seperti Nadania, seperti Bartolomeo dan lain. Dan kekristenan akan bertumbuh terus melalui Kristus yang dibunuh oleh orang Yerusalem dan dibangkitkan oleh Tuhan Allah, diberitakan oleh orang Galilea. The Jerusalem and the leaders in the legal system will be abandoned. Saudara-saudara, gereja selalu tidak sadar. Dikirakan pemimpin-pemimpin yang legal yang paling penting. Tuhan akan bekerja sesuatu yang mengacaukan seluruh sistem yang tidak beres. Untuk membangkitkan orang yang sungguh-sungguh mengerti dan sungguh mencintai dia. Dan ini adalah bersifat revolusi. Satu kali saya membuat satu nama tesis. Suruh murid-murid sekolah teologi saya tulis. Please explain and find out all the revolutionary speech of Jesus. Kalimat-kalimat perkataan Yesus yang bersifat revolusioner. Coba cari, temukan di Alkitab. Banyak orang menemukan sedikit. Sedikit sekali orang yang menemukan luar biasa banyaknya kalimat-kalimat Yesus yang membuat goncang seluruh dunia akan lebih kuno. Dan merubah konsep. Membawa kekristenan. Dan jadi anggur yang baru tidak boleh dituangkan di dalam kantongan yang lama. Kain yang baru tidak boleh dipotong-potong, ditempel di atas batu yang lama. Sehingga Israel, akademik Yerusalem mulai disingkirkan. Sistem-sistem gereja yang lama yang menganggap diri hebat mulai dibuang. Lalu satu sistem yang baru dibangkitkan. You better come to learn. You come to serve. You come to see the glory of God. Not come to work for God. You come to see how God guides. We are building something new. Based on the eternal word of God. Not based on the new doctrine. The oldest doctrine with the new spirit. The oldest truth with the new guidance of the Holy Spirit. Untuk mentaklukkan manusia kepada Tuhan. Nah, hari ini saya bicara sampai di sini. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, berkati kami, beri kekuatan kepada kami untuk mengerti semua rencana dan cara Tuhan yang sangat berbeda dengan pikiran manusia. Pimpinlah kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.